Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, aqibatul muttaqin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasul ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baiklah, pada sore hari ini saya akan memberikan pengetahuan tentang cara-cara ruqyah mandiri. Bagaimanakah cara ruqyah mandiri itu? Ayat apa saja yang dibaca? Cara ruqyah mandiri itu yang pertama sekali adalah kita pejamkan kedua mata kita. Setelah kedua mata kita pejamkan, kita sambungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita letakkan tangan kanan di dada, tangan kiri di perut. Nah, kenapa tangan kanan diletakkan di dada? Nah, kenapa pula tangan kiri diletakkan di perut? Sebab tangan kanan diletakkan di dada karena di dada ini ada bisikan syaitan, ada bisikan yang baik dan ada bisikan yang jahat, yaitu dari syaitan. Kemudian kenapa tangan kiri diletakkan di perut? Karena di perut ini sumber makanan. Jadi banyak yang kita makan, kadang-kadang kita makan itu mengandung racun, mengandung penyakit, sehingga banyak penyakit di perut kita ini. Itu sebabnya kita letakkan tangan kiri di perut. Nah, setelah mata kita pejamkan, tangan kanan terletak di dada, tangan kiri terletak di perut. Kita niat di dalam hati, ya Allah, dengan berkat bacaan ayat Al-Quran ini, ya Allah, sembuhkanlah semua penyakitku, ya Allah. Jika ada bangsa jin di tubuh aku, keluarkanlah, ya Allah. Jika ada sihir di tubuh aku, keluarkanlah, ya Allah. Jika ada penyakit ain di tubuh aku, keluarkanlah, ya Allah. Itulah niat kita, niat ruqyah kita. Kita memohon kepada Allah. Kita memohon pertolongan hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Nah, setelah itu kita lanjut membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Terus lanjut membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 7 kali. Terus lanjut membaca surat Al-Falaq sebanyak 7 kali. Terus lanjut membaca surat An-Nas sebanyak 7 kali. Yang terakhir kita baca surat Al-Baqarah, yaitu ayat kursi sebanyak 7 kali. Nah, setelah kita membaca ayat kursi, boleh ditambah dengan bacaan ayat-ayat yang hafal. Boleh. Apa kita hafal boleh dibaca. Boleh ditambah dengan ayat lain. Nah, setelah kita baca, kemudian ada rasa mual di perut kita, ada rasa mual, ada mau muntahkan aja. Itu tandanya penyakit kita yang keluar tuh dari tubuh kita. Ada rasa sendawa, reaksinya setelah kita baca ayat itu ada rasa panas. Nah, kalau rasa panas dilanjutkan ruqyahnya besok lagi. Nah, kenapa saya mengajarkan bacaan ayat ruqyah sebanyak 7 kali? Karena membaca ayat sebanyak 7 kali itu adalah bilang yang sedang, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Kalau seandainya kita baca surat Al-Fatihah itu cuma 1 kali, itu mungkin tidak ada reaksi apa-apa. Mungkin jin itu belum sampai panas di tubuh kita. Tapi kalau kita bacakan sebanyak mungkin, insya Allah jin itu merasa panas, sehingga dengan panas dia akan keluar dirinya.
Lebih dari 7 juga boleh kita baca, kurang dari 7 juga boleh, sebanyak mungkin juga kita boleh, 1 kali juga boleh. Tergantung kepada pribadi masing-masing. Dan boleh juga membaca ayat-ayat yang lain. Tidak harus ayat ini juga, tidak gitu. Nah, setelah kita baca ayat, kemudian masih ada sakit kepala atau pundak berat, kemudian kita baca surat Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, kita hembuskan ke tangan, ditarik ini. Di mana letaknya sakit itu? Misalnya sakit di kepala, pegang kepala. Allahu Akbar. Waktu kita menarik ini, kita bayangkan kita menarik mangsa jin dan menarik penyakit, semua penyakit di tubuh kita. Jika ada sihir, kita menarik sihir di sini. Bismillah, Allahu Akbar, kita bayangkan itu. Kita tarik. Jadi ruqyah mandiri ini paling kurang kita lakukan 1 kali dalam sehari. Boleh 2 kali dalam sehari, boleh 3 kali, boleh 4 kali, boleh 5 kali, boleh 6 kali, boleh 7 kali, dan boleh sebanyak mungkin. Tapi paling kurang 1 kali dalam sehari. Waktu yang paling afdal melakukan ruqyah mandiri adalah waktu sesudah salat. Kenapakah sesudah salat itu waktu yang paling afdal? Karena kita sudah salat, pikiran kita tenang, tidak ada susahnya, pikiran kita terhubung kepada hati kita terhubung kepada Allah. Untuk itulah saya menganjurkan ruqyah mandiri sesudah salat. Boleh kita lakukan sesudah salat subuh, boleh sesudah salat zuhur, boleh sesudah salat asar, maghrib, dan isya. Boleh. Pokoknya paling kurang 1 kali dalam sehari. Jika kita mengalami penyakit yang berat, misalnya mengalami gangguan jin yang berat, kita lakukan ruqyah mandiri ini selama 15 hari. Sudah kita melakukan ruqyah mandiri selama 15 hari, tetapi masih ada jin yang mengganggu kita. Kita teruskan melakukan ruqyah mandiri sebanyak 40 hari. Paling kurang 1 kali dalam sehari. Kemudian setelah kita ruqyah mandiri selama 40 hari, ternyata masih ada jin yang mengganggu kita. Kita cukupkan melakukan ruqyah mandiri selama 100 hari. Inilah yang terakhir nih. Untuk itulah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.